Video kali ini kita mau membahas tentang gas ideal dan hukum-hukum gas ideal ya. Oke, ini itu sebagai bab pertama untuk kimia fisika yang diampu oleh Bu Pipit ya. Oke, sebelum kita masuk ke hukum gas ideal, kita harus tahu dulu sifat-sifat gas dan persamaan gas ideal. Oke. Nah, ini tuh sifat-sifat gas secara umumnya ya. Nah, gas itu segala arah dengan kecepatan tinggi ya. Yang kedua, molekul gas selalu bertumbukan dengan molekul gas yang lain atau molekul yang lain, baik itu gas, cair atau padat. Dan dinding bejananya ya. Jadi di dinding tempat gasnya itu selalu bertumbukan, sehingga kalau dia bertumbukan dengan dinding wadahnya itu akan timbul suatu tekanan. Nah, gas yang ketiga, gas bersifat kompresibel atau mudah ditekan. Karena volume gas itu dia lebih kecil daripada volume wadahnya, sehingga kalau wadahnya diperkecil, gas itu masih bisa ditekan gitu. Logikanya gini, kalian punya gas, nah volume gasnya itu gak full semua ada di wadahnya, karena kan molekul gas itu agak renggang-renggang ya, jadi sehingga kalau dikasih ketekanan itu gampang gitu. Oke, yang keempat, gas mudah bercampur dengan gas lain atau nama lainnya berdifusi dan bergerak dari wadah bertekanan tinggi ke bertekanan rendah atau berefusi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena gas selalu bergerak ke segala arah. Kembali lagi ke sifat yang pertama. Nah, itu untuk sifat-sifat gas. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan gas ideal. Nah, yang dinamakan gas ideal itu adalah gas pada saat tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Dia masih ingat ini kondisi apa? STP atau ATP. Nah, kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, persamaan gas idealnya itu adalah PV sama dengan nRT. Dengan P ini adalah tekanan gas, terus V di sini adalah volume gasnya dalam liter, terus N ini adalah jumlah mol zatnya, terus R di sini. Nah, untuk persamaan gas ideal, konstanta gasnya kita pakai 0,82 liter atm per mol Kelvin, karena satuannya yang ada di persamaan ini adalah satuan liter, atm, mol, dan Kelvin. Nah, untuk T-nya ini adalah suhunya dalam satuan Kelvin. Itu ya. Nah, untuk konstanta gas sendiri, dia ada beberapa macam. Nah, untuk persamaan yang lainnya tuh salah satunya adalah PV sama dengan NKT. Dengan P itu tekanannya dalam atm, V itu volumenya dalam liter, N-nya itu adalah jumlah partikel. Kalau di sini kan N kecilnya itu jumlah mol ya. Terus kalau K-nya ini adalah tetapan Boltzmann. Nah, nilainya itu adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Terus T-nya itu adalah suhunya. T-nya itu adalah suhunya dalam satuan Kelvin. Nah, di persamaan ini juga sebenarnya itu ada tetapan gasnya. Nah, tetapan gasnya itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Jadi kita lihat satuannya. Nah, jadi ini tuh hasil penurunan dari yang ini. Tetapi hasil penurunannya ini kita R-nya nggak pakai 0,082. Kita pakainya 8,314. Kenapa? Karena menyesuaikan satuannya. Nah, jadi FYI ini di kimia fisika, kalian kalau ngerjain soal di rumusnya, di perhitungannya tuh jangan lupa sertakan satuannya, karena satuannya nggak selamanya seperti itu, kadang suka beda-beda ya. Oke, itu untuk persamaan gas ideal. Oke, kita masuk ke hukum gas ideal. Nah, hukum gas ideal itu sebenarnya dibagi dua ya. Ada yang untuk gas tunggal, ada yang untuk gas gabungan ya.
untuk gas tunggal tuh ada hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac untuk gas tunggal. Sedangkan untuk gas campurannya itu ada hukum Dalton, hukum Amagat, dan hukum Graham. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah hukum Boyle. Oke, hukum Boyle ini terjadi jika temperaturnya tetap atau keadaan isotermal dari keadaan yang berbanding terbalik dan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Oke, kalau kita turunkan rumusnya, kan tadi tuh persamaan gas ideal adalah PV N RT. Nah, karena dia suhunya sama ini, berarti dia kita anggap sama. Nah, untuk tetapan pasti sama dong. Dan untuk jumlah molnya pasti sama karena dia gas. Sehingga kalau ada dua keadaan gas ya, misalkan P1 V1, berarti ini kita buat sama ya. Berarti N1 R1 sama T1 sama dengan N2 R2 T2. Nah, sehingga ininya kan dia sama aja kayak PV ya. Ininya masing-masing ini berarti tinggal kita ganti turunkan aja, jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Oke, jadi dapatlah persamaannya ini ya, dapatlah persamaannya yang ini. Oke, kita coba kerjain contoh soalnya. Oke, contoh soalnya yang ini adalah suatu gas dalam ruangan tertutup dengan volume 800 liter dan suhu 27 derajat Celcius, mempunyai tekanan 1,5 kali 10⁻⁵ Pascal, dan jika kemudian tekanan itu ditekan perlahan sehingga volumenya 20 liter, berapakah tekanan yang sekarang? Oke, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Tadi volume 180 liter, berarti volume yang pertama 80 liter. Dan tekanannya itu 1,5 kali 10⁻⁵ Pascal. Oke, kita tulis. Dan keadaan yang kedua itu volumenya 20 liter. Oke, kita tulis volume kedua 20 liter dan yang ditanyakan adalah tekanan yang kedua. Berarti yang ditanyakan P2. Nah, berarti suhu di sini itu ya, berarti dia sebagai suhu yang konstannya. Jadi suhu konstannya ini dibuat 27 derajat Celcius. Gitu ya. Oke, karena kita yang diketahui P dan V, berarti kita pakai rumus P1 V1 dan P2 V2 ya. Oke, kita masukin aja. P1-nya 1,5 kali 10⁻⁵ Pascal, V1-nya adalah 80 liter, P2-nya kita cari, dan V2-nya 20 liter. Oke, jangan lupa satuannya di bawah ya. Oke, sehingga P2 sama dengan, berarti yang 20 ini, yang 20 liter ini kita pindah ruas ke sini, jadinya pembagian. Jadinya 1,5 kali 10⁻⁵ Pascal kali 80 liter dibagi 20 liter. Terus ini sama-sama liter bisa kita coret. Terus ini 20 sama 80 bisa kita coret jadi 4. Oke, didapatlah hasilnya P2 sama dengan P2 sama dengan 6 kali 10⁻⁵ Pascal. Gitu ya. Oke, terus kita lanjut ke hukum yang kedua. Nah, hukum yang kedua itu adalah hukum Charles. Nah, kalau hukum Charles ini dia pada saat tekanannya tetap ya, keadaan isobarik, maka volume gas berbanding lurus dengan volume suhu. Volume gas berbanding lurus dengan suhu ya. Ini dari mana? Sama dari gas ideal. Jadi PV sama dengan nRT. Di sini tekanan yang sama. Berarti yang konstan tuh kita gabungkan sama yang konstan. Berarti yang konstan tuh P. Di sini karena tekanan sama, terus molnya pasti sama karena gas tunggal dan tetapan gasnya.
Sehingga kalau kita gabungkan P per N R sama dengan jadi yang kita pilih V, T-nya kita pindahkan ruas ke sini, jadi V per T sama dengan N kali R per P. Nah, ini yang kita buat sama, sehingga kalau ada dua keadaan gas, jadinya adalah V1T per T1 sama dengan V2 per T2. Oke. Sehingga didapat persamaannya tuh jadinya ini ya. Oke. Jadinya dapat persamaannya ini. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Nah, kalau ini udah diketahui ya, ada keadaannya apa. Kalau tadi kita harus agak mikir. Dalam keadaan isobarik, sebuah bejana tertutup terdapat gas yang punya volume 2 liter dan suhu 27 derajat Celcius. Jika volume gas berubah menjadi 3 liter, tentukan suhu gas tersebut pada saat volume 3 liter. Berarti volume 2 liter di sini sebagai V1, suhu di sini sebagai T1, dan volume yang di sini sebagai V2, dan suhu yang ditanyakan sebagai T2. Gitu. Terus kita masukkan ke rumus yang ini. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat ke pembahasannya. Oke, tadi udah ya. Dari itu V1-nya 2 liter, T1-nya 27 derajat Celcius. V2-nya 3 liter. Nah, untuk T-nya di sini itu kita harus kita konversi dulu. Gak boleh langsung kita masukin. Khusus untuk satuan suhu. Kalau satuan yang lain langsung dimasukkan gak apa-apa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia konversi satuan suhu itu ditambah, bukan dikali. Kalau yang lain tuh dikali. Jadi bisa satuannya bisa apa aja, hasilnya bakal sama aja karena perbandingan. Kalau suhu gak bisa. Oke, 27 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin, berarti ditambah 273 derajat Kelvin ya. Berarti dapat hasilnya itu adalah 300 Kelvin. Oke, udah dapat semuanya, tinggal kita masukin ke rumus V1T1 sama dengan V2T2. Kita masukin V1-nya 2 liter, T1-nya 300, V2-nya 3 liter, dan T2 yang kita cari. Berarti T2 sama dengan, nah, supaya ini gak ada, T-nya ada di atas, berarti tinggal kita pindah ruas aja. Nah, yang kita pindah ruas itu adalah T-nya kita naikin ke sini, 2-nya kita turunkan ke bawah, dan 300-nya kita naikkan ke atas. Kita bikin supaya T2-nya tuh ada di atas ya. Oke, jadinya didapat persamaannya 3 liter dikali 300 Kelvin dibagi 2 liter. Didapat T2-nya itu adalah 450 Kelvin. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga ini adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini dia keadaan di mana volumenya tetap atau nama lainnya adalah isokorik. Maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Oke. Sama ya ini dari rumus PV-nRT. Nah, di sini yang kita buat sama itu volumenya. Dan yang konstan tadi molnya dengan tahapan gasnya ya. Oke, sehingga si T-nya ini kita pindah ruas ke sini. Jadi P per T sama dengan, nah yang konstan yang tetap ini kita gabungkan, berarti V-nya kita pindahkan ke sini. Berarti N per NR per V. Oke. Kalau ada dua keadaan gas berarti yang diperhitungkan itu bukan yang ini, tapi yang ini nih ya, yang berubah. Jadi didapatlah
Persamanya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gitu ya. Nah, tadi kadar isotorik. Nah, jadi didapat persamaan itu adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gitu ya. Oke, kita coba contoh soalnya. Dalam proses industri, gas nitrogen dipanaskan sampai suhu 500 derajat Celcius. Di dalam wadah bervolume tetap. Nah, di sini udah ada keywordnya bervolume tetap, berarti dia isohorik. Nah, kalau isohorik berarti dia hukum Gay-Lussac pakai rumus P1T1 sama dengan P2 per T2. Terus, jika gas itu dimasukkan ke dalam wadah pada tekanan 100 atm dan temperatur 300 derajat Kelvin, berapa tekanan yang diberikan pada temperatur tinggi? Oke. Berarti 500 Kelvin ini sebagai T1-nya, 100 atm ini sebagai P2-nya, dan 300 Kelvin ini sebagai T2-nya. Nah, ini terserah kalian ya, mau namain P1-nya yang mana, asal dengan pasangan yang sama, dengan pasangan yang sesuai ya. Oke, kalau gue pakainya kayak gini. Oke. Nah, karena satuannya udah pada Kelvin semua yang suhu, berarti bisa kita langsung masukkan. Ya. Oke, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sehingga kita masukin P1 per 500 Kelvin sama dengan 1 atm Kelvin. Didapat P1 sama dengan 500 Kelvin dikali 100 atm dibagi 300 Kelvin. Didapat P1-nya itu sebesar 167 atm. Oke. Sampai sini untuk gas tunggal, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut aja ke hukum gas campuran, ke hukum yang keempat. Nah, untuk hukum gas yang keempat ini dia hukum gas campuran, yaitu hukum Dalton. Nah, di sini itu temperaturnya konstan, sehingga tekanan total campuran sama dengan tekanan parsialnya. Nah, di sini tuh kita gak kayak tadi. Kalau tadi temperatur konstan di hukum Charles, jadinya gimana? Temperatur tetap itu di hukum Boyle ya. Jadinya P1V1 sama dengan P2V2. Kalau di sini karena dia molnya tidak sama, sehingga rumusnya ya jadi kayak gini. Oke, ini dari mana? Ini tuh kalau kita turunkan dari gas ideal juga, PV-nRT. Nah, untuk molnya ini dia jumlah gasnya ya, maksudnya misalkan di situ ada gas oksigen sama nitrogen, berarti jumlah mol oksigen ditambah jumlah mol nitrogen. Karena di sini kalau di hukum Dalton ini kita mau cari P totalnya, berarti P total sama dengan jumlah mol tadi ya dikali R dikali T per V. Nah, jadi di sini tuh gak ada dua keadaan gas yang sama. Cuman di sini ada dalam satu keadaan itu ada beberapa gas gitu ya. Didapat rumusnya kayak gini. Oke. Kita mulai ke contoh soalnya aja. Bila suatu wadah bervolume 8 liter berisi 2 gram gas oksigen dan 4 gram gas nitrogen pada suhu 37 derajat Celcius, berapa tekanan totalnya?
Oke, kalau ditanyakan tekanan total berarti dia hukum Dalton. Oke, berarti kita tulis dulu aja rumusnya. Sama dengan mol N2 tambah mol O2 dikali R kali T per V. Oke, kita lihat di sini yang diketahui di soal. Nah, 8 liter ini sebagai V-nya. Terus 37 derajat Celcius ini sebagai T-nya, ya. Nah, R-nya itu udah tetapan ya, 0,082. Nah, terus ini ada gram sama gram. Dan kita yang diminta buat dimasukin ke rumus itu adalah molnya. Berarti gram di sini kita ubah ke mol. Oke, kalau kita ingat rumus mol sama dengan gram per mr. Ya. Oke, kita cari kayak di sini. Masa O2-nya itu 2 gram, berarti molnya adalah mol O2 sama dengan gram O2 per mr O2. Oke, O2-nya itu 2 gram dibagi dengan 16 gram per mol. Ya, mr-nya 16, jadi dapat molnya itu adalah 0,25. Kalau nitrogen dia masanya 4 gram, berarti molnya sama dengan gram per mr. Masanya 4 gram, mr itu 28, didapat molnya itu 0,14 mol. Terus tadi di sini suhunya itu adalah 37 derajat Celcius. Kayak kita ubah ke Kelvin jadinya 310 Kelvin. Nah, di sini satuannya nggak boleh diubah ya. Kalau tadi kan bebas aja bisa dimasukin kecuali Kelvin. Kalau di sini nggak boleh. Harus sesuai yang persamaan tadi. Nah, terus tadi ini sini volumenya 8 liter. Tulis. Oke, habis itu kita masukin ke rumusnya. Jangan lupa satuannya ikut dibawa. P total sama dengan 0,25 ditambah 0,14 mol dikali R-nya tuh tetapan gasnya itu adalah 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikali dengan 310 Kelvin dibagi 8 liter. Oke, ini yang kita bisa coret itu adalah liternya karena sama-sama di atas, terus molnya sama Kelvinnya. Sehingga kita masukin ke kalkulator, tek dapat hasilnya itu adalah 1,24 ATM ya, karena satuan yang tersisa itu adalah ATM ya. Oke, gitu. Oke, kita lanjut hukum yang kelima, hukum Amagat. Hukum Amagat ini temperatur konstan, maka volume total campurannya sama dengan volume parsialnya. Oke, di sini rumusnya V total sama dengan jumlah mol gas yang ada di wadah dikali dengan RT dibagi V. Oke. Kita lanjut ke contoh soalnya. Terdapat 2 mol gas karbon dioksida. Nah, ini udah enak, udah ada molnya ya. Ini adalah mol NCO2 ya. Terus 1,5 liter mol gas 1,5 mol gas oksigen ya, berarti ini mol O2. Terus dalam suatu wadah dengan suhu 27 derajat Celcius, berarti dia sebagai T-nya ya. Dan tekanan 2 atm, berarti sebagai P. Tentukan volume gabungan dari kedua gas tersebut. Oke. Tinggal kita masukin ke rumus ini aja ya. Karena dia udah molnya udah ada, R-nya udah tetapan, dan T-nya juga udah ada, dan P-nya juga udah ada. Oke, kita lihat ke Oke, kita tulis lagi. Mol CO2 tadi 2 mol, udah 1,5 mol, dan suhunya 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin jadi 300 Kelvin. Tekanannya 2 atm. Oke, kita masukin aja langsung karena dia gak usah kita cari mol lagi ya, karena dia udah dalam mol. Kita masukin ke rumus yang ini. Oke, 2 tambah 1,5 mol dikali 0,82 liter ATM per mol Kelvin kali 300 Kelvin bagi 2 ATM. Oke,
Ya kita coret, bisa yang bisa dicoret kita coret satuannya. ATM sama ATM, mol sama mol, Kelvin sama Kelvin. Oke, udah tinggal sisa satuannya adalah liter. Berarti satuannya nanti adalah liter. Ya. Nah, terus kita masukin ke perhitungan, yang angkanya ke kalkulator, didapatlah hasilnya itu sebesar 43,05 liter. Gitu. Oke, kita lanjut ke hukum yang terakhir, yaitu hukum Graham. Nah, ini agak beda ya rumusnya. Nah, hukum Graham ini dia kondisinya itu adalah temperatur dan tekanan yang tetap. Maka, kecepatan efusi dan difusi berbagai gas berbanding terbalik dengan akar-akar berat molekulnya. Atau akar-akar MR-nya ya. Berat molekul itu MR. Nah, di sini didapat beberapa persamaan. Yang pertama itu adalah V1 per V2 sama dengan akar rho 1 akar rho 2 dikali V molar dibagi rho 1 per V molar. Dia berbanding terbalik. Atau kalau kita sesuai definisinya sama dengan akar MR2 per MR1. Oke aja. Nah, lihat di sini tuh ada berbanding terbalik ya. Karena berbanding terbalik berarti nanti posisinya dibalik, gas setara kayak tadi. Oke, didapat persamaannya kayak gini ya. Kita masuk ke contohnya aja. Suatu gas berdifusi dengan kecepatan 2 cm kubik per detik pada kondisi yang sama. Gas hidrogen, ini gas X ya. Gas hidrogen berdifusi dengan kecepatan 12 cm kubik per detik. Tentukan berat molekul gas X. Kita tentukan MR-nya ya. Berarti ini sebagai kecepatan yang X. Yang 12 ini sebagai kecepatan yang gas H2. Dah, gitu ya. Ditanyakan MR-nya. Oke, kita pasang-pasangin. Vx-nya 2 cm kubik per detik, H2-nya 12. Yang kita tanyakan MRX-nya. Nah, berarti kita pakai rumus yang perbandingan V1 per V2 sama dengan akar MR2 per MR1. Berarti kita butuh data MRH2. Nah, MRH2, nah gampang ya, tinggal dijumlah aja ya. Jadi MRH2 itu 2 gram per mol. Oke, kita lihat di pembahasannya. Oke, berarti rumusnya adalah Vx per VH2 sama dengan akar MRH2 per MRX. Oke, kita masukin aja. Tadi kecepatan X-nya itu adalah 2 dan kecepatan H2-nya itu 12 cm. Karena satuannya cm kubik per detik ya. Terus sama dengan akar MRH2. MRH2-nya adalah 2 gram per mol. MRX-nya adalah yang kita cari. Oke, satuannya kita bisa coret ini. Beda warna deh. Coret. Oke, jadi tinggal sisa 2 per 12 sama dengan akar 2 gram per mol per MRX. Oke, karena dia masih ada akar ya, kita hilangkan akarnya dengan cara masing-masing kita kuadratkan 2 ya. Masing-masing kita kuadratkan 2 ya. Masing-masing kita kuadratkan 2. Oke, yang ini dikuadratkan 2 pangkat 2 adalah 4. 12 pangkat 2 adalah 144. Oke, ini akar dikuadratkan 2, nanti akarnya jadi hilang. Didapat persamaannya kayak gini. Nah, karena kita mau cari MRX-nya, berarti MRX-nya kita naikin ke sini dan 4-nya turun ke sini, 144-nya naik ke sini. Didapat MRX sama dengan 144 dikali 2 gram per mol dibagi 4. Didapat MRX-nya adalah 72 gram per mol. Oke. Tuh untuk gas, untuk hukum Graham.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Nah, sekian video untuk hukum gas ideal. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.